Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Mutiara Kolbu kali ini hadir dengan tema berbaik sangka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Malik Sungai Rupat dan juga Ustadz Ikhwan Nasution. Nah, Ustadz, tadi pertanyaan dari Ibu Widya tentang jodoh nih Ustadz. Belum dijawab. Boleh kita lanjut ya Ustadz ya? Iya. Jadi jodoh ya, tadi mau rezeki jodoh. Maka tadi di awal kita sampaikan bahwa ada takdir itu dibagi dua, ada yang mubrom yang tidak bisa dirubah dan kita tidak boleh merubah, dan ada takdir yang mu'allak. Mu'allak itu artinya bergantung dengan usaha manusia. Dalil takdir mu'allak itu Quran surah Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mau merubah nasib kita sebelum kita sendiri yang mau merubah nasib itu. Jadi Allah itu tidak akan merubah kita sebelum kita yang berusaha. Artinya takdir ini bergantung usaha. Jadi contoh, pintar itu takdir. Tapi usaha untuk jadi pintar harus ada dari kita. Kita harus belajar sungguh-sungguh, maka dapatlah kita pintar. Sukses itu takdir yang bergantung dengan usaha. Maka tidak bisa sukses kalau tidak pakai usaha. Jadi Allah memberikan kesuksesan bergantung dengan usaha kita. Jadi mu'allak berdasarkan usaha. Begitu juga jodoh. Jodoh itu bagian takdir yang juga harus pakai usaha. Dia sudah ditetapkan jodoh kita, tapi tetap kita berusaha. Samalah kenyang. Kita kenyang itu kan harus ada usaha dulu. Kenyang itu takdir Allah, tapi kita wajib mu'allak berusaha. Kita tanam dulu padi, kok nanam padi ya. Kita ambil dulu nasi ya. Kemudian kita kasih lauknya, kemudian kita antarkan ke mulut kita. Dan ini bagian usaha. Begitu juga jodoh. Jodoh itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah ada mubram, tapi ada mu'allaknya, harus ada usaha. Ada orang yang cantik, tinggi, putih, tapi tidak dapat jodoh sampai hari ini, kan ada. Tapi itulah takdirnya, maka wajib kita imani, oh Allah belum memberikan jodohku. Ada sebaliknya, dia sudahlah maaf, berbanding terbalik sama tadi. Udahlah hitam, buruk, pendek, cerewet, tadi sudah 4 kali berlaki. Artinya siapa yang mengatur itu? Itulah jodoh, ada yang ngatur Allah. Maka itu kenapa wajib mengimani, agar kita tidak menganggap apapun di dunia ini datang kebetulan. Maka ketika kita berbaik sangka dengan takdir Allah, kita pasti tenang. Ketika gagal, kita tidak akan marah. Ini yang terbaik dari Allah untuk aku. Akunya yang belum tahu hari ini. Ini pasti yang terbaik dari Allah untuk aku. Begitu juga ujian ataupun apapun yang tidak kita sukai. Ketika kita pahami, mengimani takdir ini, kita tidak akan marah, pasti kita akan bahagia. Kenapa? Karena orang itu akan susah ketika dia buruk sangka. Maka buruk sangka kepada manusia aja kita berdosa, apalagi buruk sangka kita kepada Allah. Itulah seburuk-buruknya buruk sangka. Jadi begitu Ibu. Baik, Ustadz, terima kasih. Ini kalau misalnya nih Ustadz, melanjutkan dari Ibu Widya tadi ya, kalau misalnya dia tidak direstui atau sebaliknya justru dia dijodohkan, nah itu bagaimana? Itu sampai di hari H dia menikah, itu apakah dia benar jodohnya atau memang dikreasikan sendiri, diciptakan sendiri begitu Ustadz? Ya, dijodohkan itu kan usaha. Usaha orang tuanya menjodohkan. Kalau tidak dijodohkan dia nggak nikah. Maka proses menjodohkan itu bagian dari usaha. Jadi dia nggak mungkin nikah dengan sendirinya tanpa ada usaha. Nah, usahanya itu lewat perantara orang tua atau lewat perantara mak jomblang, dan itu bagian dari usaha. Begitu. Cuman kita menganggap dijodohkan ini kayaknya terpaksa. Tidak. Proses menjodohkan orang tua ini kan pakai usaha. Nah, itulah bagian usaha. Dia tidak dapat jodoh kalau tidak ada usaha. Usahanya orang tuanya yang berusaha, bukan si yang mau nikah, begitu. Baik, nah Ustadz, itu kalau misalnya usaha ya Ustadz. Ini kalau misalnya dia sudah menikah Ustadz, yang sering kita bilang udah jodohnya, udah ketemu jodohnya. Namun kalau dia berpisah nih Ustadz, itu gimana Tat? Apakah bukan jodohnya atau gimana? Oh iya, ada orang ungkapkan, oh tidak jodoh gitu ya. Menikah tapi bukan jodoh, itu ungkapan yang salah.
Ketika dia menikah, itulah pasangannya. Tetapi dia memilih tidak mau. Jadi dia ingin berpisah dari suami, dan berpisahnya itulah takdir. Seandainya dia mau bertahannya takdir. Jadi Allah itu sudah tahu si A bakal cerai, si A bakal masuk neraka, si B bakal masuk surga. Sudah tahu. Cuman kan kita yang tidak tahu. Maka tadi mengimani takdir itu kita jangan jadi apatis. Sama kayak rezeki tadi. Rezeki kan sudah Allah ciptakan. Ketika orang salah paham dengan hadis ini, apa katanya? Kalau rezeki sudah Allah jaminkan, untuk apa kita kerja? Capek-capek, untuk apa ke pasar, untuk apa kita kerja banting tulang? Kalau rezeki sudah dijaminkan dalam rahim ibu kita dulu umur 4 bulan, untuk apa kita capek-capek kerja? Kan rezeki datang. Inilah yang salah kita memahami takdir. Kenapa salah? Karena rezeki perkara gaib yang kita tidak bisa lihat. Kita tidak tahu rezeki kita hari ini berapa. Berapa yang Allah jaminkan rezeki kita sampai kita mati, kita tidak pernah tahu. Maka bukti kita mengimani rezeki itu Allah yang jaminkan, tugas kita menjemput rezeki, berusaha. Nak kemana? Nak cari rezeki. Dapat banyak, ikut dari Allah. Dapat dikit, ikut juga dari Allah. Jadi ketika dapat banyak, dapat dikit, kita yakin ini dari Allah. Tugas kita, ikhtiarnya wajib. Hasilnya Allah. Karena kita tidak pernah tahu berapa rezeki kita yang ditakdirkan oleh Allah. Tugas kita karena kita tidak tahu, kerja dan kerja. Tapi kita yakin bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Begitulah juga tadi, hakikat tadi dia menikah kemudian cerai. Ya ketika dia menikah itulah jodohnya dan itu takdirnya. Tetapi ketika dia berpisah, dia memilih takdir untuk berpisah. Seandainya dia mampu bertahan, maka dia tetap jodohnya. Jadi itu, jadi dia yang memilih. Samalah ada orang sakit, milih berobat, milih enggak berobat. Yang sama. Ketika dia memilih tidak berobat, itu pilihannya sendiri. Dan dia yang memilih, dan Allah sudah tahu sebelum dia memilih. Kita sudah ditetapkan Allah, ketika kita belum lahir itu sudah ditetapkan Allah, si A masuk surga, si A, si B masuk neraka. Berarti Allah jahat masukkan kita ke neraka? Tidak. Karena Allah Maha tahu si B ini bakal masuk neraka karena si B milih jalannya ke neraka. Samalah ibu, ketika ada penjara, dibangun penjara ya, LP ya. Yang bangun penjara siapa? Pemerintah. Kenapa pemerintah bangun penjara? Apakah pemerintah ingin memasukkan rakyatnya ke penjara? Tidak. Tidak kan? Lah terus kenapa pemerintah membangun penjara? Untuk orang salah. Apakah orang salah tadi karena pemerintah? Tidak. Tidak. Jadi siapa yang salah? Orang yang berbuat. Ya. Jadi orang yang berbuat salah ketika dia maling, dia mungkin berbuat apalah pidana, berarti dia yang memilih jalannya ke penjara. Bukan berarti pemerintah yang masukkannya ke penjara. Bukan, tapi dia yang memilih jalannya ke penjara. Mungkin cita-citanya ingin masuk penjara, maka dia membuat pidana. Begitu juga ketika Allah sudah ciptakan surga dan neraka. Bukan berarti Allah masukkan hambanya ke neraka. Tidak, hambanya yang memilih jalan ke neraka. Bukankah Nabi sudah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah. Kata Nabi, setiap umatku masuk surga semua. Ini Nabi jamin. Illa man abah, kecuali yang tidak mau. Mendengar ini sahabat kaget. Emang ada orang yang tak mau masuk surga? Qila man aba ya Rasulullah. Kata sahabat, Rasul, siapa yang tidak mau masuk surga? Emang ada? Kata Nabi, ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia, kata Nabi, masuk surga. Tapi siapa yang tidak taat kepadaku, maka berarti dia yang tidak mau masuk surga. Dia yang memilih jalan ke neraka. Karena Nabi sudah jamin kita semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi ada yang tak mau. Apa masalah di sini? Ketika hari ini kita sudah dijamin masuk surga, tapi kita maaf masih tidak sholat. Berarti yang tidak sholat ini dia nggak mau masuk surga. Dia milih jalan ke neraka. Ketika hari ini ada ibu-ibu yang hobi ngomeli suami, berarti ini ibu nggak mau masuk surga. Dia ingin masuk neraka. Betul? Betul tidak, Bu? Betul tidak? Nah, begitu. Jadi bukan Allah masukkan ke neraka, dia yang memilih jalannya ke neraka. Begitu tadi. Baik, Ibu. terima kasih Ustadz Ikhwan Nasution. Itu tadi Ibu Widya dan juga ibu-ibu yang lain. Nih, kami kembali memberi kesempatan bagi ibu-ibu yang lain yang mau bertanya, silakan.
Perkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Iin dari Majelis Taklim Masjid Al-Malik, Sungai Rupat, Bengkulu. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita supaya bisa berprasangka baik terhadap takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita? Baik, terima kasih Bu Iin pertanyaannya. Namun akan dijawab Ustadz setelah usai jeda pariwara berikut ini ya. Nah, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.